Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita. Kita berada di 10 hari kedua dari bulan Ramadan, yaitu tepatnya 11 Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan panjenengan semua Allah berikan keberkahan, kekuatan, dan kita semuanya bisa menuntaskan ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini sampai tuntas nantinya. Baik, di kesempatan pagi ini kita bahas harta yang penuh berkah di bulan Ramadan. Bapak, ibu-ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan al-malus soleh li rajulis soleh. Harta yang terbaik itu jika dimiliki oleh orang yang soleh. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seorang sahabat, ya Amr, ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Wahai Amru, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba Allah yang soleh. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan hamba yang soleh itu kalau memenuhi dua kriteria. Beliau katakan hamba yang soleh itu al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi. Kata Imam Ibnu Hajar, soleh itu jika memenuhi hak Allah dan memenuhi hak sesama manusia. Berarti kewajiban pada Allah dijalani, kemudian kewajiban terhadap sesama juga dijalani. Maka hubungannya baik dengan Allah dan hubungannya baik dengan sesama. Kita tarik ke hadis tadi, berarti harta yang dimiliki oleh orang yang soleh itu nantinya adalah harta yang dikelola dengan tepat. Lalu disebut harta yang berkah. Berkah itu bagaimana? Kata Imam Ibnul Qayyim, beliau katakan ketika menyebutkan pengertian berkah saat kita membaca ketika tahiyat, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, pengertian berkah di sini kata Imam Al-Qayyim ada dua makna. Pengertian yang pertama, berkah itu artinya kebaikan itu ada. Kemudian yang kedua, berkah itu artinya kebaikan itu bertambah. Kalau ulang, yang pertama arti berkah apa? Kebaikan itu ada. Kemudian yang kedua, kebaikan itu bertambah. Maka kalau kita doakan kebaikan berupa berkah pada orang lain, misalnya kita katakan barakallahu fiik, maka maknanya dua. Semoga Allah memberikan kamu kebaikan. Yang kedua, semoga Allah tambahkan kamu kebaikan. Terus jadi kebaikannya bertambah
terus. Ini makna berkah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian, kita itu kalau mencari harta atau memiliki harta, ingat yang penting berkah walaupun jumlahnya sedikit. Daripada hartanya itu banyak, namun dampak buruknya luar biasa. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, al-qalilu minal halali yubarak fihi wal haramul katsiru yadhhab wa yamhaqallahu ta'ala. Ingat, yang sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah. Lalu yang haram jumlahnya itu banyak, ingat, yazhab, itu nanti akan pergi. Yamhaqallahu ta'ala, ingat suatu waktu Allah akan menghancurkan harta tersebut. Imam Ibnu Taimiyah katakan sedikit dari yang halal. Kalau dapat banyak dari yang halal, alhamdulillah. Namun di sini Ibnu Taimiyah lagi katakan gimana? Sedikit dari yang halal. Insya Allah bawa berkah. Namun ingat, yang haram walaupun itu jumlahnya banyak, ingat, suatu waktu nantinya akan pergi, akan sirna, dan nantinya akan hancur. Dan Allah itu punya rencana-rencana sendiri untuk menghancurkan harta. Enggak mesti langsung habis, itu enggak. Dikasih penyakit dulu. Berobatnya mahal. Dikasih kecelakaan dulu. Ya, ujung-ujungnya kan pakai duit juga. Duitnya keluar itu. Maka harta yang haram walaupun banyak, hidup enggak tenang. Kita di sini dituntut cari yang halal. Pokoknya cari yang halal. Cari yang halal. Kita jangan sampai jadi budak dunia. Sehingga yang haram ini nggak mau dipikirkan, Bapak Ibu-Ibu sekalian. Seperti kata Nabi SAW. Beliau ingatkan orang yang nggak mau peduli halal haram itu. Ta'isa abdud dinar. Wad dirham. Wal qatifah. Wal khamisah. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta lam yarda. Kata Nabi SAW, celakalah budak dunia. Apa dia jadi budak apa? Dia menghambakan diri pada dinar, dia menghambakan diri pada dirham, dia menghambakan diri kepada pakaian qatifah dan khamisah. Jika dunia dia dapat, dia senang. Namun jika dunia dia tidak dapat, dia sangat murka pada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kadang nggak mikir halal haram. Pokoknya apapun disikat. Apapun diterjang. Dia mau langgar aturan, dia nggak peduli. Nah, di sini Nabi SAW ingatkan itu. Bapak dan ibu-ibu sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang jelas dampak dari harta yang haram itu banyak. Ingat, harta haram itu asalnya karena 3 sebab. Ini sebab umum. Ya, harta haram itu asalnya karena 3 sebab. Sebab yang pertama, zolim. Menzolimi orang. Sebab yang kedua, gharar. Mengelabui orang. Sebab yang ketiga, riba. Kalau ulang, sebab yang pertama apa? Zolim. Sebab yang kedua, gharar. Mengelabui. Ngakal-ngakali. Sebab yang ketiga, riba. Itu sebab umum. Rinciannya banyak. Perlu tak beri contoh atau tidak ini? Hah? Perlu? Kalau kena nggak apa-apa ya. Ya. Saya nggak tahu kasusnya warga Semin, tapi kalau ada ya alhamdulillah pas berarti ya.
Tadi yang pertama zolim. Zolim itu diantara bentuknya kita makan harta orang lain dengan cara merampas, mencuri. Itu zolim itu. Ada pedagang yang menzolimi pasar ada. Dia buat barang ini sulit dicari, padahal itu kebutuhan pokok. Semuanya beli ke dia. Harga naiknya luar biasa gara-gara dia itu. Ini biasanya terjadi kalau bensin itu diumumkan besok naik. Wah, semua stok bensin ditahan itu. Sekarang harga bensin 1 liter pinten, Pak? Hah? Oh, sekarang bukan pakai bensin lagi ya? Orang ngerti bensin apa ora gitu. Berapa pertalite berapa? 10.000. Kalau yang eceran itu di pinggir jalan itu berapa? Nah, gue loh. Ternyata kalau dia tahan-tahan itu dia bisa naikkan sampai 20 loh, Pak. Orang butuh. Dia zolimi harga pasar itu. Akhirnya orang yang motornya mogok terpaksa beli. Orang susah cari itu, dia aja yang punya stok itu, nggak ada tempat lain lagi. Namun kalau dia cuma simpan stok besok untuk lebaran, ini stok lebaran karena banyak yang nyari, ini orang masalah. Karena toko ini punya, itu punya, itu punya, itu punya. Oh, Ustaz, ini harganya agak naik. Ya namanya saja penawaran banyak, permintaan banyak, ya kan? Permintaan banyak, otomatis harga naik, wajar. Mana-mana itu kalau permintaan banyak harga naik. Kurban itu kambing jadi naik harganya. Kenapa? Wah, permintaan banyak. Coba kalau baru kurban coba. Harga kambing jatuh tak? Jatuh. Kenapa? Permintaan sedikit. Wajar. Itu contoh kezoliman. Contoh yang kedua apa tadi? Karena apa? Gharar. Gharar itu pengelabuan. Nabi SAW itu pernah masuk melakukan sidak pasar. Nabi lihat ini ada gandum. Beliau tanya pada penjualnya, ini jual apa nih? Gandum. Baik. Nabi masukin tangan ke dalam tumpukan gandum ini. Kebetulan gandum yang bagus itu ditaruh di atas. Gandum yang jelek itu disembunyikan si penjual di bawah. Jadi nggak kelihatan tuh kalau dia jual yang jelek. Nah, Nabi SAW masukkan tangan itu. Apa-apaan ini? Kamu jual gandum apa ini? Ini gue yang jelek kamu taruh di bawah. Kamu cuma tampakkan yang bagus-bagus saja. Yang bagus kamu taruh di luar. Wah, Rasulullah, maaf. Ini semalam gandum yang jelek itu kena hujan. Saya terpaksa sembunyikan di bawah. Biar nanti yang beli itu nggak tahu. Nabi SAW katakan, Man ghosyana falaysa minna. Siapa yang melakukan pengelabuan, maka ia bukan golongan kami. Gak boleh bohongi orang kayak gini. Oh, betapa banyak penjual itu kalau di pasar. Itu melakukan pengelabuan. Ada pengelabuannya timbangan. Timbangannya diapain? Dikurangi. Itu ada trik-triknya lagi tuh itu, Pak. Yang paling pakar ini ya penjual di pasar. Ada yang tadi dia bilang jual barang bagus, ternyata jual barang elek. Dan ada bentuk goror lagi, itu karena untung-untungan. Ada spekulasi besar situ. Ada yang untung besar, ada yang buntung besar. Ada yang untung besar, ada yang buntung besar. Kalau jual beli di mainan anak-anak itu sering itu. Ini ada yang dikritik oleh MUI dan beberapa ormas. Itu yang kita sekali bayar, terus nanti ada mesin gerak ini. Apa itu namanya? Nah, nanti mesin ini turun, ngambil, kayak boneka di bawah toh. Sekali. Nah, diangkat. Kadang ketarik, kadang kosong. Lepas lagi. Dia coba ulang kali lagi itu. Waduh, gagal.
beli lagi. Waduh gagal. Oh, beli lagi kuponnya. Waduh gagal. Waduh gagal. Ulang-ulang. Ini ada ya pihak yang untung besar, yaitu si penjual tadi. Ada pihak yang buntung besar. Pembeli. Dan itu rasa penasarannya luar biasa. Bapak ibu-ibu, itu model judi versi anak-anak. Itu versi anak-anak itu. Dan orang tua nggak sadar ini. Orang tua nggak sadar. Dan sifat judi itu, atau bahasa Arabnya maisir, ingat sifat judi itu, semua pihak memberikan sumbangsi, ada dana keluar. Tapi yang dapat cuma 1-2 saja yang terpilih. Ini mau saya kasih contoh nggak ini? Aduh, ini kena semua ya, Gesa. Semen ini kena nanti ini. Orang apa ya? Nanti saya datang 2 tahun lagi kalau begitu. Ini kalau semua punya peran di sini ya. Ini sumbang 20, ini 20. Ada 100 orang. Dapat berapa ya? Ini saya kasih tahu panitia ini kalau dapat untungnya berapa ini panitia kalau buat acara ini untungnya gede tenan loh. 20.000 ping sewa ya. 20 juta. Hadiah cuma dikeluarin itu kulkas. Kulkas bisa dapat 5 juta dapat ya. Berarti ini piro Pak? 15 juta. Disuruh nyumbang masing-masing 20.000, yang ikut ini 1.000 orang. Hadiah paling gede apa tadi? Kulkas. Ini motor masih bisa, motor second ini 10 juta. Masih bisa itu. Bentuknya bisa lari, senam, jalan santai. Semuanya turut serta dalam iuran itu. Kemudian dipampang hadiah utama kulkas 2. Berarti dari 1.000 orang yang cuma beruntung berapa? 2 saja. Yang lainnya buntung besar. Silakan cari contoh-contoh yang lain yang ada di sini, masih banyak. Kalau saya singgung kena semua ini satu kecamatan ini. Itu namanya gharar. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Riba. Yang ketiga riba itu bentuknya, riba ini macam-macam. Riba itu secara bahasa itu artinya azyadah. Azyadah itu tambahan. Bisa jadi karena pertukaran barang. Ada barang-barang yang disebut dengan komoditi ribawi. Atau barang ribawi. Yang dimana barang ini kalau mau ditukar harus pakai aturan, ikut aturan syariat. Di antara barang tersebut adalah emas, perak. Emas itu jika ditukar dengan emas, syaratnya 2. Harus yadan biyadin, mislan bimislin. Harus tunai. Ini emasmu, ini emasku. Ditukar saat ini juga. Syarat yang kedua, jumlahnya harus sama. Ini 1 gram, ditukar dengan emas 1 gram. Tidak pandang kualitas. Jika terjadi kelebihan salah satu atau terjadi penundaan, maka terjerumus dalam riba. Terjadi penundaan, terjatuh dalam riba nasi'ah. Terjadi penambahan, terjatuh pada riba fadl. Maka syaratnya kalau mau tukar emas, emas dengan emas. Ya, emas dengan emas. Baiknya, ya, ini ibu-ibu kalau mau jual emasnya loh ini ibu-ibu. Baiknya jual emas dulu, dapat duit ya, duitnya dipegang. Setelah itu
beli emas dengan duit itu lagi. Beli emas lain dengan duit itu lagi. Jangan tukar langsung, karena tukar langsung resikonya adalah harus yadan biyadin, tunai, kemudian jumlahnya harus apa? Sama. Riba juga dapat terjadi dalam utang piutang. Yaitu sesuai kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka termasuk dalam riba. Ingat, Bapak Ibu-ibu, kita beri utangan pada orang lain, aslinya itu nolong atau golek untung? Ayo Bapak Ibu, kalau kita pinjamkan uang pada orang, aslinya itu nolong atau golek untung? Nah, ini wataknya golek untung semua ini. Bapak Ibu, pinjamkan orang uang itu asalnya adalah nolong. Maka rata-rata kalau jenengan pinjamkan uang ke orang lain, itu bisa jadi kembali uang tersebut, bisa jadi orang balik loh. Betul apa betul? Kalau saya mau hitung-hitung, 80% duitnya nggak balik. Dan di sini di antara kalian ini, di bapak ibu-ibu, ada orang yang sakit hati karena duitnya nggak balik-balik. Nah, itu yang bilang betul sekali berarti ada kasusnya itu. Kalau senyum terus ngomong, iya betul itu. Nah, itu kasusnya ada berarti. Jadi kan ketika sudah keluarkan kayak gitu, itu lagi nolong orang. Makanya, ini saya kasih hiburan dulu ini. Saya kasih bagus-bagusnya dulu. Siapa saja yang pinjamkan uang pada orang lain, mulai dari uang itu keluar, sudah dihitung sodakoh. Berapa? Pinjamin berapa? 100 juta Pak? Ya wes 100. Simbah bilang 100 juta. Wes kasusnya Simbah berarti. 100 juta. Ini bulan April ya. Wes. Janjinya balik Mei. Iya baliknya 5 tahun Bu. Sabar Bu. Sabar. Kan janjinya tadi. Wes Mas. Tak pinjam 100 ya. Terus kapan balik? Insya Allah bulan depan. Lemahku saya kidul kan loh. Pokoknya payu besok itu. Oh iya. Dipinjamin. Cet. Keluar berapa tadi? 100 juta. Asalnya dari saat peminjaman. Dari bulan April ini. Misalnya tadi 30 hari. Itu dihitung tiap hari. Jenengan itu sudah bersedekah 100 juta. Masya Allah. Iya, semua pada mau pinjaminkan orang duit nih guys. Kenapa? Sampai coba dihitung sedekah Bapak Ibu. Karena orang yang uangnya keluar itu sebenarnya dia butuh duitnya. Betul apa betul? Ketika dia mau pinjam, mau ambil lagi uang itu, susahnya bukan main loh. Malah ada orang yang lebih galak lagi. Ketika pinjam nangis-nangis, ya kan? Ketika kita nagih, dia yang galak Pak Ustadz. Padahal saya nagihnya biasa loh. Tapi kok dia yang galak? Nah itu, karena jenengan hadapi orang yang seperti itu, Allah itu kasih setiap harinya dihitung apa? Sedekah. Nanti kalau bulan Mei itu belum balik juga, sedekahnya jadi 2 kali. Katanya Juni belum balik juga, sedekahnya jadi 3 kali. Wes kepenak banget loh ini. Tadi berapa lama Bu? 5 tahun. Wes dihitung dewe coba, wes pirang M, pirang triliun. Ya Allah. Itulah keutamaan memberikan pinjaman pada orang lain. Nah, beda dengan tadi ada yang katakan golek untung toh. Golek untung itu berarti tidak nolong. Iya kan?
Dan itu di luar dari bentuk tujuan memberi utangan pada orang. Asalnya pinjam 1 juta dibalik ke berapa? Balik berapa? Jangan yang jenengan pakai standar jenengan loh ini. Kita tolong menolong ini. 1 juta kembali berapa? 1 juta. Namun yang terjadi berapa? 1 juta dibalik ke 200. Pirang persen tuh, Masya Allah. Banyak banget loh itu. 1.200.000. 200 tambahan. Ambil untung dalam utang piutang itu riba, Bapak Ibu-ibu. Gak boleh. Kecuali untungnya itu belakangan. Tidak ada syarat awal. Pinjam 1 juta. Orang ini kembalikan duit 1 juta tadi. Terus dia bawa hasil tani. Pak, maaf Pak. Ini ada beberapa hasil tani saya kasih. Matur nuwun kemarin sudah dibantu. Tambahan ini bukan tambahan yang jadi syarat. Maka tidak ada masalah. Berarti tadi kesimpulannya utang harus kembali dengan yang semisal. Karena transaksinya adalah tolong menolong. Bukan untuk cari untung. Baik, bahasan terakhir. Kalau tadi dari sisi yang haramnya, sekarang kita bahas dari sisi menggunakan harta dengan benar. Bagaimana kita menggunakan harta dengan benar, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, menggunakan harta dengan benar itu adalah penuhi kewajiban-kewajiban terkait dengan harta. Baik, saya punya simpanan 100 juta tadi. Apa yang saya harus lakukan dengan harta ini? Apa Bapak Ibu? 100 juta. Atau jenengan dapat penghasilan 100 juta. Apa yang harus dilakukan? Apa dulu? Kalau jenengan tiba-tiba dapat uang 100 juta, jangan dulu mikir zakat. Apa yang lebih wajib dulu dari zakat, Pak? Punya utang nggak? Kalau punya utang, berarti nyaur utang dulu. Iya toh? Sudah lupa utangnya, diingat-ingat lagi. Kalau itu masih ada nafkah, kewajiban nafkah dulu. Urutannya itu nafkah. 1 ini. Terus yang kedua, ingat utang. Utang dibayar. Terus yang ketiga, baru kalau ada yang masih tersimpan, mikir zakat. Nafkah beri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Ingat ya, nggak ada standar tertentu. Sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan. Terus utang disisihkan lagi karena ada utang yang ditagih. Bahkan ada toh, 1 hari ada yang ditagih 5 langsung loh ada. Maka yang kewajiban itu harus dikeluarkan dulu. Baru kemudian yang tersimpan kena zakat. Jika dia sudah menyimpan harta ini sudah mencapai 1 tahun dan di atas nisab. Nisab itu antara emas atau perak. Nisab emas itu 85 gram emas. Kalau harga emas sekarang berapa ibu-ibu? Harga emas berapa Bu? 500 seseorang mungkin saya ini. Berapa Bu? Ini punya emas apa enggak tuh Bu? Mas Joko ya, Mas Parno. Emas itu sudah 1 juta. Berarti kalau 85 gram, berarti 85 juta. Perak, nisabnya 595 gram perak. 595 gram. Kalau dirupiahkan,
perak itu cuma sekitar 10.000 per gram. Maka standar perak tadi nisabnya senilai dengan hampir 6 juta rupiah. Maka nisab uang itu antara 6 tadi ya, 6 juta ataukah 85 juta. Yang lebih rendah itulah yang jadi patokan nisab. Berarti jika Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, punya simpanan loh ini, sudah bertahan setahun. Nggak turun-turun dari itu ya. Antara 6 atau 85 juta. Paling rendah berapa? 6 juta. Berarti yang punya simpanan minimal 6 juta rupiah sudah kena zakat 2,5%. Namun kalau sekarang Ustadz saya punya 10 juta. Bulan depan saya pakai lagi. Berikutnya saya pakai lagi. Ternyata turun jadi 2 juta. Maka orang ini belum mencapai nisab. Dan belum disebut sugih. Belum disebut kaya. Namun baru beranjak kaya. Tapi nggak jadi kaya. Kayanya standarnya apa tadi? Sudah mencapai nisab. Punya uang yang bertahan selama setahun senilai emas atau perak. Yaitu antara 85 atau 6 juta tadi. Simpanannya kena zakat. Jadi nanti tolong dipikir-pikir seperti ini. Soalnya kalau saya mau bahas zakat yang lain, kayaknya nanti nggak kena kalau ini. Orang semin ini nggak kena. Contoh, zakat sapi. Sapi itu kena zakat, di antara syaratnya jumlahnya harus 30. Ada yang punya sapi 30 di sini? Nggak memenuhi. Kambing juga kena zakat kalau memenuhi syarat minimalnya 40. Ada yang punya 40? Nggak ada juga. Berarti nggak ada yang kaya dari sisi sapi ataupun dari sisi kambing tadi. Hasil tani itu kena zakat kalau sudah mencapai panennya ya. Hasil panennya itu minimal 7 kuintal. Jenengan panen pari berapa biasanya? Hah? Sampai 7 kuintal? Wah Ustaz, paling cuma berapa ons lah. Kalau nggak sampai 7 kuintal tidak kena zakat. Maka paling mungkin tadi mata uang. Atau yang punya toko, punya barang dagangan. Dia punya nilai barang dagangan dalam toko. Sudah mencapai nisab perak yaitu 6 juta tadi. Kena zakat. Kemudian ada lagi yang terakhir, fidyah. Fidyah ini adalah kewajiban untuk orang yang tidak mampu puasa secara permanen. Ya, tidak mampu puasa secara permanen. Misalnya tiang sepuh atau yang sakitnya menaun tak kunjung sembuh. Maka dia keluarkan fidyah. Fidyah ini dari harta juga. Dia keluarkan berupa makanan. Ada 2 bentuk caranya. Pertama, 1 hari 1 mud. 1 mud itu 6 ons. Berarti kalau tidak puasa 30 hari, 30 kali 6. Berarti sama dengan 18 kilo. Atau dia keluarkan dalam bentuk makanan yang sudah matang. 1 hari tidak puasa, 1 bungkus. Berarti 30 hari tidak puasa, 30 bungkus. Wallahu alam bisawab. Itu terkait dengan harta berkah di bulan Ramadan. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. 1. Mana ibu-ibu konten bu? 2. Ya. Cek. Pakai mic ya. Ntar ibu-ibu dulu pak, di luar dulu pak. Mana ibu tadi bu? Di luar tadi itu. Bu ya, oke. Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun awit wedal ingkang pun paringaken dumateng kawula. Saderengipun tat badhe nderek nyempesa. Nggih, Bu. Mendha kula menika cacahipun
kawan dosa. Nanging tesih cempe-cempe menika disumbi tat. Nek kenging sepindah. Napa sampun kenging nisa menapa dereng? Salajengipun Syaratnya lagi kalau untuk ternak, Bu. Ini kan ternak toh berarti dah. nggih leres. Ternak itu kena zakat. Tadi saya baru sebutkan satu syarat, Bu. Syarat yang kedua, ternaknya itu harus makannya gratis, digembalakan di padang rumput, makannya gratis. Wong Gunung Kidul itu rata-rata golek pakan. Tuku malahan tuku ya, tuku. Maka nggak kena zakat. Ternak enggak. Nggih, matur suwun. Nanti kalau sudah dijual saja. Kalau sudah dijual, kan sudah dalam bentuk duit. Nah, berarti nanti kena ketika sudah tersimpan 1 tahun. Nanti jenengan keluarkan sama dengan harta simpanan berupa uang saja. Bukan dalam bentuk ternak. Oh, nggih. Ya. Biasanya kalau kayak gini tuh di Indonesia Timur sana, pakannya gratis, digembalakan di padang rumput. Wong Gunung Kidul tuh rata-rata golek pakan, malah tuku. Jadi nggak kena, Bu. Santai aja, Bu. Makanya saya nggak mau bahas ternak tuh di Gunung Kidul, nggak kena. Kalau mau bahas tuh di tempat lain. Jelas, Bu? Nggih, matur suwun. Nggih. Ingkang kaping kalih tat. Nggih, monggo. Dereng marem niki, mumpung Ustaz rawuh. Nggih. Kula menika sanes kula ding tat. Rencang kula menika pengusaha ageng tat. Pengusaha apa? Sembako. Terus Nika juan ngantos mboten saged ngitung berarti kalian total napa menika tat? Totalan harta keseluruhan niku mboten saged ngitang tat. Gandeng menika setiap tahun mboten saged ngitang. Terus pundi nisabipun tat? Matur sembah nuwun niku. sebentar, Bu, sebentar. Itu dalam tokonya jual apa saja? Nggih wonten gendhis, lisah, sarem, beras. Taib. Mangke semuanya dihitung sesuai dengan harga jual. Nggih. Harusnya tiap tahun itu kena zakat, Bu. Itu sudah sugih tenan loh itu. Nggih, nggih. Iya. Itu kena itu. Kalau saya jadi apa yang punya jabatan di Semen, wah sudah tak cari orangnya itu. Pak, mana zakatnya, Pak? Nggih. Karena nggak mungkin kalau sudah punya usaha besar sembako itu nggak mungkin nggak kena zakat, itu mustahil. Ya, maka nanti stok ini yang kita bicarakan stok ya. Jangan paham stok ya. Stok sembakonya kan ada. Wonten, nggih. Nah, misalnya ditetapkan, saya mau bayar zakat Ramadan ini. Ini tanggal 11 saya mau bayar. Maka hari ini juga saya taksir semua sembako ini kalau laku semua hari ini berapa? Dihitung total, Bu. Kalau dapat 1 M. 1 M loh ini. Tinggal dikalikan 2,5%. Oh, nggih, nggih. Kalau juragannya bingung, nanti bilang ke saya, biar nanti saya konsultasi. Konsultasinya gratis. Nggih. Terus sudah Di telepon saya nanti tak layani itu. nggih. Saya biasa layani yang pengusaha-pengusaha besar itu. Perusahaannya banyak tapi orang tahu bayar zakat blas. Nggih, matur suwun mangke malah mboten mboten memani kancane wedalipun. Wedal kula kunduraken kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Is. Nomor kalih wau sinten nggih? Sebentar, ibu-ibu dulu. Kados, Situ aja, Bu. Pak, sini. Nggih, ini kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan tentang fidyah ya Bapak ya. Fidyah. Fidyah ya. Baik, fidyahnya karena apa? Ibu mertua saya itu sakit, nggak bisa puasa karena sudah tua dan sakit. Sakitnya itu masih waras apa enggak? Bu, penting Bu ini ditanya kayak gini. Kan kadang orang sakit iki wis ora iso mikir. Ada orang yang stroke, dia pikiran sudah nggak ada lagi. Masih Pak. Masih ya? Masih. Berarti fisiknya ini ya, Masih. nggak kuat ya? Masih. Oke, terus? Tapi karena sudah tua. Ye. Terus itu bayar fidyahnya itu kemarin kan saya sudah tanya, katanya 1 hari itu misalnya kita pagi makannya
5.000. Terus kita kan makannya 3 kali ya sehari. 15.000. Jadi kita memberikan orang itu apa yang kita makan satu hari 3 kali. Enggak. Satu hari 1 mud. 1 mud 6 ons. Karena kita bahas standar wajib. Ibu bilang ibu makan 3 kali. Saya makan 2 kali saja sudah cukup. Berarti itu cuman misalnya 1 mud itu kita hanya mengasihkan orang 18 kilo, enggak ada tambahan untuk lauknya. Ada 2 cara tuh tadi tuh Bu. Yang pertama, jenengan keluarkan 1 hari 1 mud. 1 mud tadi berapa ons? 6. Berarti nanti hitung ini 30 atau 29 hari di bulan Ramadan ini, tinggal kalikan masing-masing 6 ons. Itu dalam bentuk beras saja. Namun kalau jenengan mau tambah lauknya, monggo. Jadi misalkan cuma Standar berasnya tidak mesti standar yang jenengan makan. Karena ada orang kaya makannya beras merah, kasih ke orang miskin. Orang miskin bilang, wah ini apa ini beras apa? Standar biasa saja. Yang penting nggak terlalu murah, jangan juga terlalu mahal. Standar biasa. Atau pilihan yang kedua, jenengan buat 1 hari 1 bungkus makan. 1 hari tidak puasa 1 bungkus. 30 hari atau 1 bulan berarti 30 bungkus. Ya udah, terima kasih. Jelas tahu Bu? Ya, jelas. Terima kasih. Bayarnya dulu ini sekarang, waktu bayarnya. Hari ini nggak puasa bisa bayar sekarang. Mau dipercepat bisa malamnya. Ini hari Ahad berarti malam Ahad. Yang nggak boleh gimana? Belum masuk bulan Ramadan, wes dilunasi semuanya, nggak boleh. Kalau misalnya kan memang nggak puasa 1 bulan, bayarnya sekarang atau belum sampai 1 bulan gimana Tat? Kalau itu diserahkan ke orang miskin langsung, mendingan di akhir Ramadan saja. Langsung dirapel 1 bulan full tidak puasa. Oh, di akhir Ramadan. Akhir Ramadan lebih aman. Oh iya, terima kasih. Gitu Nji? Oh iya. Jangan belum puasa, belum masuk Ramadan, wes lunas, enggak. Oh iya. Kalau utang bayar di awal, utang duit orang masalah. Ini utang fidyah belum ada utang. Itu belum dianggap ada utang, Bu. Bayar di akhir saja. Oh, iya. Terus kita atas infonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih itu satu baru nanti Bapak. Satu lagi itu, kasihan itu. Ya, utangnya banyak itu. Maksudnya banyak yang belum bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana dari Semen. Iya Bu. Pak Ustadz, maaf, saya mau tanya. Masalah apa ini Bu? Utang masalah bukan? utang. Nah itu kan, Ya. betul loh. Seandainya, Pak ya, saya utang 10 juta. Tapi utang saya sampai 15 tahun saya belum bayar. Terus saya waktu dari tadi 10 juta ya, sampai 15 tahun belum bayar. Ya, belum Terus? Terus waktu saya utang, itu harga emas masih 400.000. Jenengan kasih pinjamnya uang apa emas? Pinjamnya uang, tapi waktu itu harga emas nggak usah dilihat harga emas, gitu. Bu. Nggak boleh. Ya. Tapi udah ditagih sampai berapa kali nagih nggak ngasih sampai 15 tahun, itu hukumnya bagaimana? Yang pertama sabar. Terus? Ya kan belum 15 tahun, lama banget loh. Iya toh, 15 tahun. Yang kedua, 10 juta harus balik 10 juta. Nggak boleh standarkan emas, Bu. Gitu. Boleh jenengan standarkan emas, tapi karena dulu jenengan kasih 10 juta atau uang kan, maka uang 10 juta dibawa ke sekarang. Sekarang 10 juta. 10 juta ini sekarang emas itu berapa gram? Oh, emas cuma dapat 10 gram. Berarti orangnya boleh bayar 10 juta atau kalau dengan emas, emasnya 10 gram saja. Yang nggak boleh gimana? 10 juta 15 tahun lalu. Itu harga emas masih 500.000. Iya, 400.000. 500.000 dapat 20 gram. 25. Ya, wes 25 gram. 400.000, 25 gram. 25 gram ya, 25 gram. Dibawa ke sekarang, iya loh. Nah, 25 gram sekarang itu dikalikan 1 juta. Nah, utangmu harus 25 juta loh. Nggak bisa, Bu. Itu namanya
jenengan minta tambahan, tapi pakai harga emas, Bu. Iya. Tapi alhamdulillah nggak mau bayar, Pak. Sabar. Oh, iya. Wes. Ya udah Pak, gitu Ye. aja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini depan. Monggo. Ya, tuh, sini dulu, ha. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Mau bertanya, bagaimana status harta seorang pegawai, mantan pegawai bank ribawi, yang mana waktu jadi pegawai sebenarnya dia tahu kalau misalkan pekerjaan itu tidak halal, gitu. Terus, Tapi tetap dilakukan, terus kemudian sampai akhirnya datang hidayah, terus kemudian akhirnya dia keluar dari bank tersebut, tapi dia itu sudah kaya dari penghasilannya dia dulu. Nah, status hartanya itu seperti apa? Terus status hartanya iya, 100% dikeluarkan. harus hilang semua. Kan jenengan bilang tanya kalau tanya ke saya 100% keluar. Zakat itu 100 juta cuma diambil berapa persen? 2,5%. Namun kalau duit haramnya 100 juta dikeluarkan berapa? 100 juta. Berarti berapa persen? 100%. Terus pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dia mau hidup bagaimana? Berarti boleh dia ambil untuk bertahan hidup saja. Untuk bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup dia butuh tiap bulan 2,5 juta, berarti dia cuma ambil 2,5 juta. Sisanya keluarkan. Itu paling ekstrimnya itu. Jelas? Jelas. Duit haram itu nggak pakai hitungan berapa persen loh Bapak Ibu. Ya, yang kena zakat itu 2,5% dari duit halal. Duit haram nggak kena 2,5%, kenanya berapa persen? 100%. Dia punya duit 1 miliar, 100 juta duit haram, 100 juta keluar. Zakatnya sisanya 2,5% dari 900 juta. Itu cara hitungnya. Gampang tak? Gampang. Tapi dia mikir nanti yang gue kerja itu. Kepiye aku hidup ini. Nah itu resiko memang kayak gitu. Dia hanya boleh ngambil sekadar untuk hidup saja. Terus ini Ustaz, terkait penjualan susu sapi. Biasanya di jalan-jalan itu ada susu sapi murni gitu kan. Cuman hanya saja susu sapinya itu sudah dicampuri dengan air, karena kalau misalkan tidak dicampur dengan air itu amis gitu. Jadi tidak enak untuk dijual. Jadi walaupun namanya susu sapi murni tapi itu sudah dicampuri dengan air, itu status hukumnya seperti apa? Si pembeli sudah tahu kayak gitu apa belum? Belum tahu toh? Goror berarti. Iya kan? Goror toh? Goror, mengelabui. Berarti dia harus terus terang, maaf ini susu sapi asli tapi ada airnya sedikit. Atau murni campuran, nah bisa juga. Atau tulis saja susu sapi asli dalam kurung ada airnya, nah, gitu. Jelas? Ya. Sekarang. Risiko berarti kalau mau nganggap asli gitu ya. Satu lagi nih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngapunten Ustadz izin bertanya, apa hukumnya kalau kita menggunakan fitur gratis ongkir pada satu marketplace yang fasilitas gratis ongkir itu hanya bisa didapatkan ketika kita menggunakan e-wallet pada aplikasi itu. Nah, e-wallet pada aplikasi tadi. Itu saja. E-wallet ini ada persisian di sini. Apakah saya nitip atau saya utangi? Kalau saya sendiri lebih cenderung ke pendapat belakangan, itu nitip, berarti itu uangmu sendiri. Kalau dapat free ongkir karena pakai itu berarti
cuma dapat bonus biasa, maka free ongkirnya boleh dimanfaati. Matur suwun Ustaz. Penjualnya boleh sediakan fitur itu, si pembeli juga boleh sediakan atau manfaatkan fitur tersebut. Wallahu a'lam. Matur suwun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sini masnya tanya. Yang tadi utara? Buatan. Ah, utara ya. Utara nggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinten Ustaz, kita badhe nyuwun masalah ingkang biasa sepuh ingkang sampun mboten mampu poso sampun bayar fidyah. Apa masih dikenakan zakat? Terima kasih. Tergantung. Ada yang bayar fidyah itu mampu bayar. Dia serahkan kepada orang miskin. Namun kalau jenengan tanya, ini zakat apa dulu? Saya tanya ini zakat apa Pak? Zakat mal apa zakat fitrah? Fitrah. Kalau fitrah itu syarat kena fitrah adalah punya kelebihan pokok, makanan pokok lebih di malam Idul Fitri. Berarti ada rezeki atau ada harta atau ada beras yang lebih untuk dia dan keluarga lebih dari kebutuhannya, itu nanti kena zakat tiap kepala. Maka syarat untuk fidyah itu karena tadi ya mampu, terus dia tidak bisa puasa lagi, berarti dia keluarkan fidyah. Syarat untuk zakat fitrah, kalau punya kelebihan makanan pokok dia keluarkan zakat lagi. Maka suatu yang berbeda, fidyah sendiri karena tidak puasa, zakat fitrah sendiri karena kaitannya dengan Idul Fitri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin ada. Ya, monggo. Sinten ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada terkaitannya dengan zakat. Itu tadi biar ada kesinambungan. Kalau di desa itu kan ada kebiasaan ya, Ustaz. Udah memberi zakat, tapi dikasihkan lagi gitu gimana? Dia punya kelebihan makanan pokok, dia keluarkan zakat. Tapi karena takmir itu timbang-timbang, dia juga miskin. Dari desa ini, ya miskinnya dia. Maka bisa jadi dia punya kelebihan untuk bayar zakat fitrah tadi dia keluarkan. Terus dia nerima lagi karena memang dia kategorinya apa? Miskin. Boleh. Dan itu sah-sah saja. Kalau dia keluarkan misalnya untuk satu keluarga 7,5 kilo, mungkin dikembalikan ke dia 20 kilo atau 15 kilo. Lebih bagus. Untuk kebutuhan dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi. Saya izin bertanya. Jadi kan saya ini masih menuntut ilmu ya. Jadi belum punya penghasilan sendiri. Ya. Untuk zakat fitrahnya itu kita ikut orang tua terus. Berarti ikut orang tua. Kalau orang tua yang masih nanggung, berarti orang tua yang bayar zakat untuk anak yang dia tanggung. Tapi untuk anak yang sudah mandiri, sudah balik, sudah mandiri, baiknya bayar zakat fitrah sendiri. Syukron Ustaz. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kita pagi ini tentang harta berkah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita penuh berkah dengan amal soleh yang kita kerjakan, dan juga harta-harta kita diberkahi di bulan Ramadan ini. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.